Pak Indrajit, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita, tapi kita mau update informasi terlebih dahulu dari rekan kami yang ada di Nusa Dua Bali, ada Gita Iha. Informasi terbaru dari sana, Gita? Ya, selamat pagi Gina Vita dan juga pemirsa. Gelaran konferensi tingkat tinggi G20 atau G20 ini sudah dimulai sejak pukul 8 pagi, di mana tadi kami memantau Presiden Joko Widodo ini sudah menerima para delegasi dan juga presiden dari beberapa negara anggota yang sudah datang. Kami memantau ada presiden dari Uni Eropa, kemudian juga ada beberapa Perdana Menteri, yakni Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, kemudian juga ada Perdana Menteri Jepang dan beberapa delegasi dari Bank Asia begitu yang sudah datang dan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo, karena memang dari hari pertama ini, Vita dan juga pemirsa, akan dibahas dalam rapat sesi pertama pukul 9.30 nanti mengenai salah satu isu yang akan dibahas oleh 17 negara, termasuk dengan beberapa delegasi dari bank yang ikut dalam forum ini mengenai ketahanan energi dan juga pangan, karena kita tahu sendiri Indonesia dan juga negara-negara yang tergabung dalam G20 ini menghadapi krisis energi dan juga pangan terlebih seusai pandemi COVID-19 dan juga ada perang ataupun invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Ini tentu berdampak kepada ekonomi global, karena memang negara-negara yang tergabung dalam G20 ini merupakan representasi dari 80% perdagangan dunia dan juga ekonomi global secara umumnya begitu, Gina dan juga pemirsa. Di jadwal hari ini, selain akan menggelar sesi pertama tentang ketahanan pangan dan juga energi, ini pada pukul 14 nanti akan ada rapat kedua mengenai arsitektur kesehatan yang akan dibahas oleh negara-negara yang akan hadir di Hotel Apurva Kempinski, yang nanti langsung akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, karena memang dalam pembahasan arsitektur kesehatan ini menjadi penting, mengingat sebagian besar negara juga mengalami pandemi COVID-19 yang kemudian menyasar dunia kesehatan dari masing-masing negara. Nantinya pada sore hari ini Presiden Joko Widodo juga akan menyambut para tamu dan delegasi negara untuk gala dinner atau makan malam bersama di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana dan memperlihatkan pertunjukan kebudayaan yang akan disuguhkan begitu kepada para tamu. Gina, Vita dan juga pemirsa, sebelum hari ini kita tahu bahwa kedatangan para delegasi negara ini juga sudah tiba pada hari kemarin dan sudah dilakukan juga pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan beberapa kepala negara, diantaranya ada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan juga Presiden Amerika Serikat Joe Biden, di mana pada pertemuan yang berlangsung sekitar 15 menit kemarin ini Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi, menyampaikan terima kasih atas kehadiran dari Presiden Joe Biden, karena memang ini baru pertama kali kemudian Joe Biden datang ke Indonesia pasca terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Untuk sementara kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, Gita Iha, terima kasih atas laporan Anda langsung. Tadi ini baru kita saksikan ya kehadiran dari Presiden Uni Emirat Arab, yaitu Muhammad bin Zayed Al Nahyan, yang sudah hadir dan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Gita, kalau tadi Anda bisa simak kehadiran dari Presiden Uni Emirat Arab ini, apa yang kemudian bisa dimaknai? Apa yang bisa ditangkap oleh teman-teman media di sana? Baik, untuk kehadiran sendiri ini kami baru melihat kedatangan dari Presiden Uni Emirat Arab, karena dari tadi kami memantau baru beberapa delegasi dari Bank Asia, kemudian World Trade Bank begitu, yang kemudian sudah datang dan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tentunya Gina dan pemirsa, kedatangan para delegasi maupun kepala negara ataupun Perdana Menteri dari masing-masing negara ini akan berpengaruh terhadap kebijakan yang nantinya diambil, konsensus yang akan dihasilkan dari pertemuan ini, baik dari 17 negara yang hadir maupun 3 negara yang tidak hadir. Kalau kita melihat, Gina dan juga pemirsa, kekuatan dari Amerika sebagai anggota G20, kemudian kekuatan dari Cina yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar, kemudian Arab Saudi, kemudian Uni Emirat Arab yang juga punya kekuatan ekonomi besar, ini tentunya akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam rapat atau pertemuan hari ini, terutama di bidang
bidang ketahanan pangan dan juga energi, kemudian dari kesehatan juga. Tentunya Indonesia merupakan negara yang punya posisi juga di sini, karena kalau dilihat dari ekonomi dan juga ketahanan pangan energi, Indonesia merupakan negara yang cukup siap dengan sumber daya alam yang mungkin bisa ditawarkan dalam pertemuan ini kepada negara-negara yang hadir, karena memang kalau kita lihat dari pidato Presiden kemarin ini menawarkan kerjasama tidak hanya kepada negara Australia melalui Perdana Menteri Australia Albanese, ini juga pastinya akan ditawarkan kepada negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, kemudian Uni Emirat Arab, yang kemudian akan menjadikan Indonesia memiliki posisi juga begitu, Gina, Vita, dan juga pemirsa. Oke, baik, terima kasih Gita Hiha atas laporan Anda langsung dari Nusa Dua Bali.